Belajar listrik bagi pemula bersama George Mbah Channel. George Mbah datang. George Mbah datang. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar listrik. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai apa listrik DC, apa listrik AC, apa generator listrik, apa motor listrik, alat pengaman listrik, jenis kabel listrik, apa kontrol motor listrik, jenis-jenis komponen listrik, dan lain-lain. Setelah semua itu dipelajari, insya Allah kita akan lanjut dengan belajar prinsip dasar tentang penghematan listrik. Jangan berlama-lama, marilah sekarang kita mulai belajar tentang apa listrik itu. Apa listrik itu? Listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh partikel-partikel terkecil suatu benda yang disebut atom. Bentuk energi ini ada yang hanya mengumpul pada satu tempat saja, dan ada yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Apa listrik statis itu? Bentuk energi yang hanya mengumpul di satu tempat dinamakan listrik statis. Bentuk listrik statis ada dua macam. 1. Listrik statis alami. 2. Listrik statis buatan. Apa listrik dinamis itu? Bentuk energi yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan bantuan sumber listrik dari luar dinamakan listrik dinamis. Saya kira kita semua sudah tahu tentang listrik dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan di perumahan, perkantoran, dan industri yang bersumber dari PLN atau panel surya dan sebagainya. Di antaranya untuk menyalakan lampu penerangan, AC, pompa air, mesin cuci, pemanas air, kulkas, alat-alat kantor, alat-alat industri, dan lain-lain. Inilah yang disebut dengan nama listrik dinamis. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, lonceng, dan juga like atau share bila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Salam dari kami, George Mbah Channel. Listrik statis alami. Video ini adalah contoh listrik statis yang terjadi dengan cara alami, yaitu munculnya petir saat mendung atau hujan. Kilatan petir terlihat dari awan ke awan dan juga dari awan ke bumi. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada muatan listrik yang mengumpul di suatu awan sehingga awan tersebut kelebihan muatan yang pada akhirnya muatan tersebut meloncat ke awan lain atau meloncat ke bumi yang berbeda jenis muatan listriknya. Listrik statis buatan. Contoh listrik statis buatan adalah ketika kita menggosok-gosokkan balon ke kain wol. Setelah digosok, balon mendapat tambahan muatan negatif dari kain wol. Selanjutnya, bila balon itu didekatkan pada potongan kertas, maka kertas tersebut akan tertarik menempel ke balon. Contoh lain listrik statis buatan adalah ketika kita menggosok-gosokkan sisir ke rambut. Setelah digosok, sisir mendapat tambahan muatan negatif. Bila sisir itu didekatkan pada potongan kertas, maka kertas-kertas tersebut akan tertarik menempel ke sisir. Mengapa benda bermuatan listrik? Karena semua benda ini disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut atom yang mengandung muatan listrik positif dan negatif. Mari kita lihat susunan atom yang membentuk sebuah benda. Atom yang bermuatan listrik positif dan negatif berkumpul membentuk kelompok atom-atom. Kelompok atom-atom tersebut membentuk suatu benda. Muatan listrik suatu benda ditentukan oleh sejumlah kandungan proton dan elektron pada atom-atom penyusun benda tersebut. Suatu benda di mana pada atom-atomnya mempunyai kelebihan elektron atau jumlah elektron lebih besar daripada jumlah proton, maka benda tersebut bermuatan negatif.
Suatu benda di mana pada atom-atomnya mempunyai kekurangan elektron atau jumlah elektron lebih kecil daripada jumlah proton, maka benda tersebut bermuatan positif. Suatu benda di mana pada atom-atomnya mempunyai jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka benda tersebut bermuatan netral atau tidak bermuatan. Muatan listrik pada suatu atom. Atom terdiri dari inti atom. Di bagian dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Proton bermuatan listrik positif dan neutron tidak bermuatan atau netral. Di bagian luar inti atom ada elektron-elektron yang bermuatan listrik negatif berputar mengelilingi inti atom pada garis lintasan atau orbit. Garis lintasan ini bisa satu lapis, dua lapis, tiga lapis, dan seterusnya sesuai dengan jenis atomnya. Susunan atom silikon. Pada struktur atau susunan atom silikon, jumlah elektron dan proton sama, yaitu 14. Demikian pula pada inti atomnya jumlah proton dan neutron sama, yaitu 14. Sedang jumlah elektron valensi atau elektron di lintasan paling luar adalah 4. Elektron valensi ini penting karena yang menentukan apakah sebuah benda bersifat semikonduktor, konduktor, atau isolator. Benda-benda yang mempunyai struktur atom seperti atom silikon, di mana elektron valensinya berjumlah 4, umumnya digunakan sebagai bahan semikonduktor seperti transistor, IC, dioda, dan sebagainya. Susunan atom argon. Pada atom argon, jumlah elektron 18, jumlah proton 18, jumlah neutron 22, sedangkan jumlah elektron valensi 8. Benda-benda yang mempunyai struktur atom seperti atom argon dengan jumlah elektron valensi 8 umumnya digunakan sebagai bahan isolator seperti karet, minyak, gelas atau keramik, kayu kering, dan sebagainya. Susunan atom tembaga. Pada atom tembaga, jumlah elektron 29, jumlah proton 29, jumlah neutron 34. Sedangkan jumlah elektron valensi 1. Benda-benda yang mempunyai struktur atom dengan jumlah elektron valensinya 1 umumnya digunakan sebagai bahan konduktor seperti emas, perak, tembaga, besi, dan sebagainya. Sifat muatan listrik. Mari kita perhatikan bola A dan bola B yang keduanya tidak bermuatan atau netral, digantung berdekatan. Selanjutnya, sebuah batang kaca yang bermuatan positif digosok-gosokkan ke bola B, sesaat kemudian bola B menjadi bermuatan positif. Setelah itu, sebuah batang plastik yang bermuatan negatif digosok-gosokkan ke bola A, sesaat kemudian bola A menjadi bermuatan negatif. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata kedua benda A dan B saling tarik-menarik. Jadi dapat disimpulkan bila muatan listrik yang tidak sama atau tidak sejenis keduanya didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Mari kita perhatikan lagi bola B yang telah bermuatan positif didekatkan ke bola A yang netral. Selanjutnya, sebatang kaca digosok-gosokkan ke bola A yang sesaat kemudian bola A tersebut menjadi bermuatan positif. Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata kedua benda A dan B saling tolak-menolak. Jadi dapat disimpulkan bila dua muatan listrik yang sama atau sejenis bila keduanya didekatkan akan terjadi gaya tolak-menolak. Medan elektrostatis. Mengapa bisa terjadi gaya tarik-menarik antara dua bola yang bermuatan tidak sejenis? Karena adanya medan elektrostatis antara kedua bola tersebut. Jika kita perhatikan garis medan pada kedua bola tersebut, didapatkan bahwa pada bola A yang bermuatan negatif, arah garis medan bergerak masuk ke bola.
Sementara pada pola B yang bermuatan positif, arah garis medan keluar dari pola. Hal inilah yang membuat kedua pola tersebut saling tarik-menarik. Mengapa bisa terjadi gaya tolak-menolak antara dua pola yang bermuatan sejenis? Karena adanya medan elektrostatis antara kedua pola tersebut. Jika kita perhatikan lagi garis medan pada kedua pola tersebut, didapatkan bahwa pada pola A yang bermuatan positif, garis medan bergerak keluar dari pola. Demikian juga arah garis medan pada pola B. Hal inilah yang membuat kedua pola tersebut saling tolak-menolak. Gaya Coulomb. Besarnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara benda yang bermuatan listrik disebut juga gaya Coulomb F. Sesuai nama penemunya seorang fisikawan Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb, dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini. F sama dengan konstanta kali muatan Q1 kali muatan Q2 dibagi dengan kuadrat jarak R, di mana F adalah gaya Coulomb dalam Newton. K konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Q1 adalah besarnya muatan benda A dalam Coulomb. Q2 besarnya muatan benda B dalam Coulomb. R adalah jarak antar benda bermuatan dalam meter. Beda potensial atau tegangan listrik statis. Besarnya beda potensial atau tegangan listrik statis E pada benda atau pola B yang bermuatan listrik dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini. E sama dengan konstanta kali muatan Q1 dibagi dengan kuadrat jarak R, di mana E adalah beda potensial listrik dalam volt. K adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Q1 adalah besarnya muatan benda A dalam Coulomb. R adalah jarak antar benda bermuatan dalam meter. Satuan muatan listrik statis. Satuan muatan listrik statis dinyatakan dalam Coulomb. Muatan listrik 1 Coulomb sama dengan 6,241 kali 10 pangkat 18 elektron. Muatan listrik 1 elektron sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Apa listrik dinamis itu? Listrik dinamis adalah listrik yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui penghantar dengan bantuan sumber listrik dari luar seperti generator, baterai, solar panel atau panel surya, dan sebagainya. Sumber listrik dinamis. Ada dua macam sumber listrik dinamis, yaitu 1. Sumber listrik DC atau arus searah seperti aki, baterai, generator DC, solar cell, dan lain-lain. 2. Sumber listrik AC atau arus bolak-balik seperti generator AC, inverter DC to AC, UPS, atau uninterruptible power supply, dan lain-lain. Sebagai catatan untuk pembahasan selanjutnya, bila kita hanya menyebut kata listrik, itu maksudnya adalah listrik dinamis. Apa tegangan listrik itu? Tegangan listrik adalah beda potensial antara dua titik atau dua terminal pada sumber listrik DC maupun AC. Tegangan listrik ini diberi simbol dengan huruf V dengan satuan volt. Satuan ukuran tegangan yang umum adalah A. 1 kV sama dengan 1000 volt. B. 1 mV sama dengan 0,001 volt. C. 1 mikrovolt sama dengan 0,000001 volt. Tegangan listrik DC. Tegangan listrik DC adalah beda potensial antara titik atau terminal positif dan terminal negatif pada sumber listrik DC.
Untuk mengetahui nilai tegangan pada sumber listrik DC, bisa diukur dengan menggunakan alat ukur multimeter yang sudah disetting ke mode VDC. Selanjutnya, hubungkan probe atau kabel pengukur warna biru dan merah ke kedua terminal baterai yang akan diukur. Hasilnya menunjukkan nilai tegangan 12 volt DC. Tegangan listrik AC. Tegangan listrik AC adalah beda potensial antara terminal lain L dan terminal netral N pada sumber listrik AC. Untuk mengetahui nilai tegangan sumber listrik AC bisa diukur dengan menggunakan alat ukur multimeter yang sudah disetting ke mode VAC. Selanjutnya, hubungkan probe atau kabel pengukur warna biru dan warna merah ke kedua terminal stop kontak yang akan diukur. Hasilnya menunjukkan nilai tegangan 220 volt AC. Arus listrik. Apa arus listrik itu? Arus listrik adalah aliran elektron pada suatu rangkaian listrik DC maupun rangkaian listrik AC karena adanya sumber listrik, penghantar atau konduktor, dan beban listrik seperti lampu, motor listrik, filamen pemanas, dan lain-lain. Arus listrik ini diberi simbol dengan huruf I dalam satuan ampere. Satuan ukuran arus listrik yang umum adalah A. 1 kilo ampere sama dengan 1000 ampere. B. 1 miliampere sama dengan 0,001 ampere. C. 1 mikroampere sama dengan 0,000001 ampere. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya dengan judul Apa Listrik DC Itu? Tetaplah bersama kami di George Mbah Channel.